Terima kasih banyak Ibu Evi melihat seluruh perjalanan Sabda yang Sabda lakukan di dalam menggumuli teknologi untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, kita sudah belajar banyak banget dan kami nggak mau dipek sendiri. Apa tuh dipek? Di monopoli sendiri, ya. Karena itu kami ingin berbagi, kami ingin apa yang kami alami, rasa wow kami dengan apa yang alat baru atau asisten baru nih. Kita nyebutnya AI itu bukan hanya tools, tapi dia juga asisten atau teman magang, gitu ya, untuk membantu. AI bukan majikan kita, AI bukan tuan kita, AI juga bukan Tuhan kita, tidak. Kita tidak pernah mendewakan AI, tetapi AI adalah tools yang Tuhan pakai untuk bisa menolong kita di dalam pelayanan. Saudara, Alkitab pernah berkata ya, ladang pelayanan sudah menguning, enggak? Ladang pelayan banyak dan siap dituai. Kemana para penuainya? Kemana saudara? Banyak sekali orang Kristen masih hidup untuk diri sendiri. Mereka dipanggil Tuhan untuk melayani, tapi kemana mereka pergi? Mereka tidak pergi ke dunia pelayanan. Karena itu Bapak Ibu sangat disayangkan sekali. Sekarang mungkin karena waktu Tuhan sudah semakin mepet ya Bapak Ibu, Tuhan berikan alat baru untuk menolong supaya pelayanan Tuhan bisa berjalan lebih cepat. Kami pertama berpikir wow, tapi setelah kita mikir jauh ke depan, aduh, kenapa tidak ada orang-orang Kristen yang mau untuk melayani Tuhan? Kalau banyak orang Kristen mau melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan akan semakin cepat selesai dikerjakan. Tapi ternyata banyak orang Kristen yang masih senang hidup dengan diri sendiri. Dan Tuhan harus memakai alat mesin AI untuk menolong supaya pekerjaan menjadi lebih cepat dikerjakan dan produktivitas menjadi lebih luas. Nah, karena itu Bapak Ibu kami ingin berbagi dengan Bapak Ibu ya tentang satu ini. Tadi Ibu Evi berkata, ini yang kita butuhkan nih sekarang. Nah, saya hanya ingin memberikan wawasan ya kepada Bapak Ibu. Ini bukan workshop, bukan apapun. Saudara tidak dekat. Oh, harus dekat. Justru kalau dekat malah ini tuh mungkin volumenya dikecilin sedikit. Ya, oke. Ini ingin membuka wawasan Bapak Ibu tentang AI. Harus mulai dari mana? Nah, Bapak Ibu, saya ingin membicarakan satu terminologi mungkin yang belum terlalu familiar bagi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ya, itu Artificial Intelligence Quotient. AI itu singkatan dari Artificial Intelligence atau orang bilang kecerdasan buatan ya. Sedangkan quotient kita akan bicarakan nanti perlahan-lahan. Oke, jadi ini garis besar dari apa yang akan kita bicarakan hari ini, yaitu apa itu AI quotient, kemudian apa itu Christian AI quotient, apa bedanya, kemudian mengapa AI quotient itu penting, dan juga 3 bagian utama dari AI, lalu kemudian kesimpulan. Oke, apa itu AI quotient dan apa itu Christian AI quotient? Apa bedanya? Ya, saya akan mulai lebih dahulu istilah quotient ini ya. Quotient ini artinya ukuran kecerdasan. Saudara pernah dengar IQ? Itu singkatan intellectual quotient. Itu ukuran untuk mengukur kecerdasan intelektual. Lalu mulai dulu pertama hanya IQ ya, kemudian ada EQ, emotional quotient, yaitu ukuran kecerdasan emosi seseorang. Kemudian muncul bahkan sekarang jadi SQ, itu ukuran kecerdasan spiritual seseorang. Kemudian muncul banyak lagi ya. Yang terakhir, saudara mungkin pernah dengar yaitu DQ, karena Sabda sudah memberikan seminar cukup banyak tentang DQ, yaitu ukuran kecerdasan digital. Ketika seseorang masuk ke dunia digital, orang ini cerdas atau nggak cerdas? Kalau dia nggak cerdas, dia akan tergilas di dunia internet. Saudara, dunia internet itu bukan dunia yang halus, yang saudara, dunia internet itu dunia yang gelap, dunia yang jahat, dan dunia yang tidak
mau apa? Tidak mau toleransi, gitu ya. Dunia yang kejam kalau saya boleh bilang ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, ketika kita mengizinkan anak kita masuk ke dunia digital, dia harus diperlengkapi dengan kecerdasan. Kalau anak itu tidak cerdas masuk ke dunia internet, habislah. Nah, kita baru ngomong dunia digital beberapa waktu yang lalu, kayaknya belum lama ya. Sekarang sudah masuk ke dunia yang lebih baru lagi, yaitu AI. AI quotient itu adalah ukuran kecerdasan seseorang untuk memahami, mengerti tentang AI. Nah, sebelum saudara masuk ke dunia AI, saudara harus mempersiapkan diri dulu untuk cerdas. Kalau saudara tidak cerdas, saudara benar-benar akan tergilas. Tergilas itu interpretasinya banyak ya. Bukan hanya saudara akan kena tipu, seperti ini baru-baru saja ya. Pak Jokowi, wah, digembar-gemborkan karena ada videonya dia bisa berbicara dengan bahasa Mandarin. Iya, itu kan saudara kalau nggak cerdas, saudara telan mentah-mentah gitu ya. Dan saudara akan banyak ditipu sana sini. Bukan hanya ditipu Bapak Ibu, saudara akan mengalami babak belur. Karena apa? Mungkin saudara bisa kecanduan, mungkin saudara akan menjadi orang yang antisosial karena saudara terus-menerus ada di dunia internet, atau saudara akan terus-menerus memainkan diri dengan AI, gitu ya. Dan saudara tidak ingat keluarga, tidak ingat tanggung jawab, tidak ingat, nah, gitu ya. Itu dunia yang kejam kalau saudara tidak hati-hati. Nah, karena itu saya ingin bicara sekarang tentang AI quotient. AI quotient itu adalah ukuran kemampuan seseorang dalam memahami teknologi AI. Ya, saudara tidak harus menjadi sarjana komputer. Tidak, saudara paling tidak saudara harus belajar memahami dunia teknologi AI. Terutama tentang manfaatnya apa, keuntungannya apa, tapi juga bukan hanya keuntungan saja, kerugiannya apa, gitu ya. Terus bisa mengakibatkan hal negatif apa. Saudara harus tahu, bukan hanya tahu keuntungannya saja, tapi juga kerugiannya saudara harus lihat. Dan kesiapan menerapkannya dalam pekerjaan atau dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa dikatakan kesiapan? Karena banyak sekali orang tidak disiapkan dengan baik, terjun ke dunia AI, lalu mereka terjerumus. Ya, karena itu kita harus hati-hati. Nah, ini AI quotient. Lalu apa bedanya dengan Christian AI quotient? Orang Kristen dan tidak Kristen itu kecerdasan AI-nya beda atau sama? Beda. Di satu pihak pengetahuan komputernya atau pengetahuan AI-nya sama. Tetapi di satu pihak ada satu tolok ukur yang berbeda. Ya. Nah, Christian AI quotient itu adalah ukuran kemampuan seseorang dalam memahami teknologi AI, baik itu keuntungannya, manfaatnya, tapi juga kerugiannya, kelemahannya, gitu ya. Dan kesiapan untuk menerapkannya bukan hanya di dunia bisnis atau pekerjaan, tetapi di dunia pelayanan. Ya. Kemudian bagaimana dia bisa menilai hal-hal yang saudara alami di dunia internet, khususnya di dunia AI, mana yang benar atau mana yang baik dan tidak baik dengan ukuran Alkitab. Jadi saudara memakai Alkitab untuk menjadi kacamata, menilai semua yang saudara lihat dengan AI. Ya. Nah, kalau dunia melihatnya dari kacamata apa? Dari kacamata keuntungan, dari kacamata kemudahan, gitu ya. Tetapi kalau orang Kristen melihat AI dengan kacamata Alkitab. Nah, sekarang mungkin saudara tanya, emang AI ada di Alkitab? Apa Alkitab katakan tentang AI? Mungkin tidak secara letterlek AI ada di Alkitab, bahkan teknologi pun tidak ada. Kata teknologi tidak ada di Alkitab. Tapi prinsip teknologi banyak sekali ada di Alkitab. Di mana, saudara? Contoh, kapan
teknologi pertama kali muncul di dalam Alkitab? Pernah terpikir? Oke, ketika Hawa jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa dalam dosa? Dia sadar bahwa dirinya telanjang, lalu apa yang dia lakukan? Membuat cawat dari daun-daun. Itu teknologi, Bapak Ibu. Karena definisi teknologi adalah hasil ciptaan manusia untuk mempermudah hidup. Teknologi pakaian, teknologi fashion, teknologi pertanian, teknologi perkapalan. Nuh membuat kapal itu teknologi bukan? Teknologi. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan dia membuat cawat untuk menutupi dosanya, apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memberikan teknologi yang lebih baik, yaitu apa? Kulit binatang untuk menjadi pakaian, karena akan lebih lama, ya enggak? Jadi Tuhan itu anti teknologi tidak? Tuhan sendiri yang membuat. Loh batu, itu kan teknologi tulis-menulis. Siapa yang menulis pertama kali di atas batu? Tuhan menuliskan 10 hukumnya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya seluruh Alkitab itu penuh dengan teknologi. Tetapi, saudara, seperti saudara sadari, teknologi itu dibuat oleh manusia dengan kecerdasan yang Tuhan berikan kepada manusia, tetapi oleh manusia yang sudah berdosa. Nah, ini rumus yang saudara perlu tertancap di dalam pikiran saudara ya. Penciptaan, lalu manusia jatuh dalam. Penciptaan semua baik, jatuh dalam dosa, semua jadi dosa, tidak baik. Tetapi kemudian Tuhan restore, Tuhan tebus. Nah, ini rumus nih Bapak Ibu. Penciptaan baik, tetapi manusia jatuh dalam dosa. Ingat, semua yang diciptakan manusia di dunia itu adalah akibat dari manusia yang berdosa. Jadi sebaik-baiknya teknologi selalu ada cacatnya, selalu ada hal yang tidak baik karena sudah dibuat oleh manusia yang berdosa. Tetapi Tuhan menginginkan apa yang dibuat oleh manusia itu ditebus seperti Tuhan menebus kita. Kalau manusia harus ditebus oleh Tuhan sendiri dengan datang ke dunia dan mati di atas kayu salib. Tetapi hasil ciptaan manusia harus ditebus, diusahakan oleh manusia untuk dikembalikan, dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Itu ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, Alkitab sangat penting menjadi pedoman bagi kita untuk menilai apakah yang dibuat manusia itu baik atau tidak baik. Karena semuanya bisa baik, bisa tidak baik. Ya, oke. Berikutnya, jadi mengapa penting? Oh, penting banget itu karena apa? Dunia sudah berubah. Saudara, mungkin 1-2 tahun ke depan, kalau saudara tidak punya kemampuan untuk memakai alat AI, maka saudara mungkin tidak akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Sekarang ini semua perusahaan mencari orang yang punya kemampuan ataupun punya kemampuan untuk memahami AI dan bisa menggunakannya di dalam pekerjaan. Ya, karena itu Bapak Ibu, dunia sudah berubah, maka teknologi AI nanti akan menjadi alat yang lazim dipakai, alat yang biasa dan mungkin harus dipakai. Karena itu kalau saudara tidak punya, maka masa depan saudara mungkin akan sangat terbatas. Ya, nah karena itu memiliki kemampuan atau kecerdasan AI itu menjadi kunci utama untuk saudara bisa sukses di dalam pekerjaan. Nah, di dalam pekerjaan. Nah, karena itu Bapak Ibu, baik itu perusahaan, baik organisasi sekarang ya sedang goncang. Banyak sekali perusahaan dan company yang sedang goncang sekali karena sekarang mereka memakai teknologi AI untuk melakukan sebagian dari pekerjaan mereka. Kalau saudara lihat di dunia barat sudah sangat gencar sekali. Puluhan ribu bahkan ratusan ribu PHK. Karena apa? Sekarang sudah ada AI. Bahkan sekarang anak-anak muda pun
Kalau mencari pekerjaan atau bukan hanya pekerjaan, mencari sekolah, selalu tanya, ini nanti kalau aku ambil jurusan ini, kira-kira akan digantikan oleh AI tidak? Kalau iya berarti saudara terancam dengan PHK, ya nggak? Pekerjaan apapun yang sudah bisa digantikan dengan AI, saudara tidak dibutuhkan lagi, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, ini menjadi kunci bagi perkembangan. Nah, juga karena AI harus dipakai dengan cerdas, saudara tidak bisa memakai AI semena-mena dengan mempercayai dengan bulat gitu ya. Saudara harus sangat hati-hati dengan AI. Saudara harus cerdas memakainya. Kalau tidak, saudara akan dijerumuskan oleh AI. Jadi AI ini adalah alat yang sangat powerful sekali. Dulu alat ini dipegang oleh tangan-tangan ahli komputer. Dulu, karena AI itu sebenarnya udah lama sekali Bapak Ibu. Sudah dari 1950 itu AI sebenarnya sudah ada. Sabda sudah pakai AI, teknologi AI dari 2003. Jadi AI itu sebenarnya udah lama sekali, tapi dulu di tangan orang-orang yang memang ahli di bidang teknologi. Tetapi tahun ini alat AI yang sangat powerful ini dilepaskan untuk dipakai oleh orang awam yang mungkin tidak cerdas, sehingga mengakibatkan banyak sekali masalah. Ya, karena itu saudara, alat ini bisa berbahaya untuk diri sendiri atau orang lain, ya. Karena itu harus dipakai dengan cara yang benar. Nah, untuk orang Kristen bagaimana? Oh, sangat penting sekali kecerdasan AI quotient ini atau kecerdasan AI ini. Karena apa? AI itu tidak netral, teknologi itu tidak netral. Orang pikir, itu teknologi itu tidak merugikan, itu netral. Oh, tidak. Kenapa saya katakan tidak netral? Karena teknologi itu bisa mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi penggunanya. Siapa yang menggunakan? Kalau saya orang yang punya niat jahat, saya bisa pakai teknologi itu apa? Untuk melakukan kejahatan. Netral tidak netral karena itu bisa membuat saya menjadi orang yang sangat jahat sekali. Tetapi kalau AI ini atau teknologi dipakai orang yang punya niat baik, punya motivasi baik, untuk tujuan baik, maka teknologi ini bisa berguna bagi orang banyak. Jadi sangat berbahaya kan? Bisa baik dan bisa tidak baik itu bisa tinggal satu kali pikiran itu bisa mengubah semuanya. Ya, karena itu Bapak Ibu, nilai-nilai Alkitab itu menjadi penuntun bagi orang Kristen untuk bisa menggunakan AI dengan benar. Karena motivasi kita harus didasari oleh firman Tuhan. Tujuan hidup kita harus didasari oleh firman Tuhan. Ya, kalau tidak, kita tidak bisa memakai apa yang diberikan oleh Tuhan itu memuliakan Tuhan, tapi justru untuk merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri. Kedua, pelayanan harus dikerjakan dengan cerdas. Saudara, semakin hari, kalau saudara gereja dan pelayanan tidak masuk ke dunia AI, maka saudara akan menjadi gereja yang tertinggal. Ya, tadi Ibu Evi juga udah mengatakan itu juga ya. Karena itu saudara, pelayanan harus belajar berevolusi. Gereja harus belajar berevolusi dan beradaptasi. Supaya relevan, supaya perkembangan bisa sepatnya dengan apa yang ada di sekitarnya, terutama anak-anak muda. Ya, terutama apa? Untuk menjalankan tugas amanat agung. Saudara, tadi Ibu Evi menyebut satu kata, AI untuk Bible Translation, untuk penerjemahan Alkitab. Saudara, penerjemahan sebelum ada komputer, penerjemahan Alkitab itu bisa membutuhkan 40 tahun satu bahasa. 40 tahun. Itu hidup produktif satu orang kan. Setelah ada komputer, berkurang banyak sekali. Separuh, 20 tahun bisa selesai. Saudara, dengan AI bisa lebih pendek lah. Sangat pendek. Itu menguntungkan tidak? Saudara, ya, Yayasan Misi mencanangkan tahun 2033 menjadi tahun menyelesaikan seluruh kemiskinan Alkitab di seluruh dunia. Bahwa seluruh bahasa di dunia akan memiliki Alkitab. Gimana caranya? Mereka mencanangkan itu dengan pikiran akan ada komputer. Itu pun sangat tidak mungkin akan
selesaikan dengan baik. Tetapi Tuhan memberikan AI. Saudara, pekerjaan misi yang paling diuntungkan oleh AI adalah penerjemahan Alkitab. Luar biasa. Saya merasa itu bukan kebetulan. Tuhan yang rencanakan. Sehingga tahun 33 saya percaya dan saya yakin seluruh dunia, bahasa-bahasa tubuh di seluruh dunia akan memiliki Alkitab. Ya? Nah, karena itu Bapak Ibu, sungguh luar biasa kalau pekerjaan Tuhan dikerjakan dengan cara yang smart. Saudara bisa menjangkau jauh lebih banyak orang dan mengerjakan lebih banyak pekerjaan untuk Tuhan. Tuhan menunggu supaya apa? Supaya pekerjaannya cepat diselesaikan. Orang yang tidak mau akan ditinggalkan oleh Tuhan. Orang yang mau, dia akan mengerjakan dengan cara yang Tuhan inginkan. Nah, karena itu Bapak Ibu, ini adalah bagian utama dari AI. Itu literacy, intelligence, dan responsibility. Jadi AI literacy ditambah dengan AI intelligence, tambah dengan AI responsibility akan menghasilkan AI yang mature atau kedewasaan. Ya, saya akan dengan cepat lakukan memiliki AI literasi atau literasi AI itu adalah pengetahuan tentang cara kerja AI, kemampuan AI dalam menganalisa data, mengidentifikasi pola dan tren, dan juga alat-alat AI apa saja yang tersedia, bisa dipakai untuk apa saja. Ya, jadi pengetahuan tentang AI harus saudara mulai miliki dari sekarang, mulai membuka pikiran. Kedua, AI intelligence. Ini memahami kemampuan AI dalam berinteraksi dengan bahasa manusia. Contohnya, bagaimana membuat prompt atau perintah, karena kita kan berbicara dengan mesin ya. Bagaimana memberi perintah kepada mesin untuk mesin itu bisa melakukan apa yang saya inginkan. Kalau saudara memberi perintah salah, hasilnya salah. Kalau saudara memberikan perintah yang benar dan baik, maka ia akan sangat menolong. Jadi sangat riskan sekali Bapak Ibu. Saudara akan sangat mudah diombang-ambingkan kalau saudara tidak tahu bagaimana membuat prompt yang baik. Kemudian bagaimana berpikir kritis, bagaimana mekanisme di dalam pengambilan keputusan, karena AI itu bisa mengambil keputusan untuk kita. Kemudian juga untuk memecahkan masalah yang ditawarkan, AI itu sangat kreatif sekali di dalam memberikan pilihan-pilihan pemecahan masalah. Kalau saudara bukan orang Kristen yang baik, saudara akan gampang terbungkus. Kalau saudara orang Kristen yang baik, saudara tahu ini enggak boleh, ini baik, ini tidak baik, saudara tahu. Ya. Kemudian terakhir itu AI responsibility, menggunakan teknologi AI dengan beretika, ya, tidak melanggar aturan moral dan tidak melanggar aturan agama, terutama orang Kristen ya, tidak melanggar Alkitab, ya. Nah, juga memiliki kebaikan untuk lingkungan, bukan untuk merusak lingkungan. Ya, banyak sekali hoax yang terjadi karena AI dan itu sangat merusak lingkungan ibadah kita, lingkungan hidup kita. Dan tidak merugikan orang lain, dapat menolong sesama dan untuk kebaikan sebanyak mungkin orang. Ya, jadi rumusnya ini Bapak Ibu, AIQ atau quotient itu adalah AI literacy, saudara harus belajar banyak mengerti, kemudian saudara harus mengerti bagaimana AI bekerja, lalu bagaimana saudara punya responsibility ketika saudara sudah tahu semuanya itu dipakai untuk motivasi yang baik dan tujuan yang baik. Contoh, kalau saudara seorang pendeta, saudara tuh gampang sekali bisa memberi perintah kepada AI, tolong buatkan saya khotbah 3 poin tentang Matius 28 ayat 19-20. Langsung jadi loh saat itu. Nah, sekarang saudara ngetesnya gimana? Motivasinya saudara apa ketika meminta perintah atau memberikan perintah itu kepada AI? Kalau saudara itu tujuannya atau motivasinya karena saudara malas dan saudara tidak mau kerja keras untuk belajar firman Tuhan, maka AI bisa dipakai untuk hal yang salah. Kalau tujuannya adalah supaya kelihatan pandai, tanpa belajar saya bisa pandai, dan di depan jemaat saya seakan-akan wow, saya ngerti semuanya, padahal itu semuanya pengetahuan yang diberikan oleh AI, kita jadi orang yang berdosa kan. Nah, karena itu Bapak Ibu, AI maturity kita harus semakin dewasa. Kedewasaan kita menggunakan AI, kedewasaan kita di dalam melakukan pemahaman AI sangat dibutuhkan. Nah, kesimpulannya ada 3 kunci utama untuk saudara bisa berhasil. Dunia berubah, saudara mau berubah atau saudara mau tertinggal.
Gereja mau berubah atau gereja mau tertinggal dan menjadi museum. Dan gereja menjadi tempat yang tidak lagi disentuh oleh orang muda. Kemudian kedua, manusia harus cerdas. Artinya memiliki kedewasaan digital dan AI supaya kita tidak disesatkan oleh AI. Dan yang paling utama adalah kita harus memiliki pengetahuan Alkitab yang cukup. Kalau kita nggak punya pengetahuan Alkitab yang cukup, gimana caranya bisa menilai ini benar atau nggak benar? Harus tahu Alkitab dengan baik untuk saudara bisa menentukan ini baik atau tidak baik. Nah, ini untuk refleksi kita semua ya. Jadi, berapa ukuran AI, kecerdasan AI saudara saat ini? Kalau ada tes, saudara ikut tes, kira-kira kecerdasan AI saudara berapa? Saudara sudah berani masuk ke dunia AI tidak? Kalau kecerdasan saudara masih di bawah 100, itu ukuran normal itu biasanya 100 ya. IQ saudara kalau 100 itu saudara orang normal. Kalau saudara di atas 100 itu IQ saudara artinya saudara orang pinter. Ya, kalau saudara IQ-nya 150, oh, saudara orang genius. Nah, AI juga. Kalau ukuran AI saudara, kemampuan AI saudara belum serak, jangan sekali-kali masuk ke dunia AI. Saudara belum siap, saudara belum mampu. Ya. Nah, yang kedua, apakah saudara sudah cukup pengetahuan Alkitab sehingga saudara bisa menilai apa yang dihasilkan oleh AI itu benar atau tidak benar? Karena AI suka halusinasi loh Bapak Ibu. AI suka memberikan jawaban yang tidak benar. Tidak ada jawaban itu tapi saat dari bisa tahu kalau saudara tidak punya pengetahuan Alkitab. Nah, sekarang apakah saudara merasa siap untuk masuk ke dunia digital dan AI? Ya? Oh, siap atau tidak siap? Harus siap, betul Pak. Tapi kalau kita nekat, belum siap nekat, ya kerusakan harus ditanggung sendiri. Iya, kerusakan harus ditanggung sendiri. Nah, terima kasih untuk kesempatan saya bisa memaparkan ini. Saya harap ini menjadi challenge, menjadi satu tantangan bagi saudara. Ayo maju. Gereja saudara, ayo diajak maju. Jangan menjadi gereja yang selalu ketinggalan. Jangan menjadi gereja yang selalu tertinggal. Ya. Ya, pelayanan saudara juga. Oke, terima kasih.